Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman sehat selalu ya dimanapun teman-teman berada. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai DNA, apa itu teknologi DNA rekombinan. Dalam materi ini saya akan membahas 4 poin, yaitu yang pertama adalah prinsip dari pengklonan gen melalui teknologi DNA rekombinan, kemudian faktor penting apa saja yang mempengaruhi, dan kemudian tahapan, dan terakhir adalah aplikasi teknologi ini dalam bidang pertanian. Sebelum kita membahas lebih dalam apa itu teknologi DNA rekombinan, kita mengulas sedikit mengenai definisi dari bioteknologi. Nah, apa itu bioteknologi? Bioteknologi memiliki banyak pengertian, jadi pengertiannya luas. Dari dulu hingga sekarang pengertiannya itu menyempit ya, luas, dulu luas, sekarang sempit, sehingga nanti akan kita bahas dibagi menjadi bioteknologi konvensional dan modern. Nah, beberapa pengertian ini contohnya yaitu yang pertama penggunaan organisme hidup beserta pemanfaatan produk untuk modifikasi kesehatan. Ini lebih sempit ya di awal karena mungkin dulu bioteknologi berperannya lebih banyak di kesehatan. Kemudian untuk penggunaan definisi yang kedua, penggunaan prinsip teknologi pada suatu sistem hidup nih. Kunci suatu sistem hidup. Tapi pada dasarnya sama ya, di pengertian pertama juga ada organisme hidup, penggunaan organisme hidup. Kemudian definisi yang ketiga yaitu ada prinsip ilmiah dan rekayasa makhluk hidup. Nah, yang ketiga ini agak berbeda karena ada kata rekayasa ya. Meskipun nanti pada akhirnya rekayasanya ini adalah di dalam tubuh makhluk hidup, organismenya direkayasa. Nah, ketiganya memiliki kesamaan yaitu menghasilkan produk dan jasa bagi kepentingan hidup manusia. Jadi kesimpulannya, bioteknologi itu penggunaan organisme hidup yang di akhirnya adalah menghasilkan suatu jasa atau produk untuk memudahkan kehidupan manusia. Nah, sebenarnya kapan bioteknologi itu dimulai? Bioteknologi itu dimulai sudah sejak lama ketika manusia itu sudah mulai membuat tempe, tape, kemudian sudah mulai bercocok tanam. Nah, sejak saat itu sebenarnya mereka secara tidak langsung, secara tidak sadar telah mengaplikasikan bioteknologi. Kenapa? Karena dalam pembuatan tempe ini sebenarnya digunakan organisme lain yaitu Rhizopus misalkan. Kemudian pada pembuatan tape juga seperti itu, yogurt, keju, wine dan lain sebagainya. Nah, bercocok tanam juga disebut menggunakan prinsip bioteknologi karena apa? Bercocok tanam ini dia menggunakan pupuk kan. Pupuk ini biasanya mengandung berbagai mikroorganisme baik untuk meningkatkan kesuburan tanah seperti itu. Nah, ya contoh-contoh yang kita sebutkan barusan merupakan contoh bioteknologi konvensional. Nah, ciri-cirinya adalah kalau yang konvensional dia terbatas pada, jadi penggunaannya mikroorganisme utuhnya gitu, tanpa ada proses rekayasa. Ini kuncinya di rekayasa. Sedangkan kalau bioteknologi modern, dia itu ada proses rekayasa ya, rekayasa makhluk hidup. Nah, biasanya bioteknologi modern ini menggunakan alat-alat yang canggih, biasanya harganya mahal. Nah, kalau tadi konvensional menggunakan mikroorganisme utuh, kalau di bioteknologi modern yang digunakan hanya sebagian saja, bisa enzimnya atau DNA-nya dari suatu mikroorganisme. Nah, barulah setelah kita membahas tentang bioteknologi konvensional dan modern, masuklah ke rekayasa genetika. Rekayasa genetika itu masuk ke dalam bioteknologi modern. Karena di sini ada proses manipulasi, manipulasi atau rekayasa materi genetik. Nah,
salah satu tools untuk melakukan rekayasa genetika adalah dengan teknik teknologi DNA rekombinan. Apa itu teknologi DNA rekombinan? Yaitu suatu metode menggabungkan dua atau lebih DNA dari organisme berbeda. Jadi DNA dari organisme A dan B bisa disatukan dengan teknologi ini. Seperti itu. Bagaimana tahapannya dan apa saja yang diperlukan? Nah, yang pertama yang diperlukan, kita harus punya tanaman jadi gini, teknologi DNA rekombinan atau rekayasa genetika ini diperlukan untuk apa sih? Untuk biasanya manusia ingin menghasilkan kualitas panen, misalkan kualitas hasil pertanian yang baik. Misal ingin tanamannya tahan hama atau penyakit atau berbuah manis seperti itu. Nah, gimana caranya? Sekarang orang-orang tuh advance ya, berpikir sampai ke molekuler. Gimana caranya si tumbuhan yang tidak manis misal menjadi manis. Tumbuhan yang rentan terhadap penyakit atau hama dibuat sistem imunnya meningkat. Nah, salah satunya dengan menggabungkan DNA dari tanaman yang punya sifat yang kita inginkan, tanaman yang baik gitu ya, dimasukkan ke dalam tanaman yang tadi yang rentan gitu. Jadi harapannya di akhir adalah tanaman rentan ini, misal rentan hama, menjadi tahan terhadap hama. Pertama harus ada gennya. Jadi gennya kita isolasi dari tanaman interest, dari tanaman yang kita inginkan sifatnya ada di tanaman produk. Nah, setelah kita punya isolat gen, kita harus menyediakan lah plasmid. Plasmid itu adalah vektor pembawa itu untuk menyisipkan DNA. Nah, plasmid dan plasmid ini dipotong juga dengan enzim restriksi, yaitu enzim restriksinya jenisnya sama dengan yang digunakan untuk mengisolasi gen interest. Nah, agar apa? Agar match sisi pemotongannya cocok dengan gene interest itu, antara plasmid dan gene interest. Nah, setelah digabungkan dengan enzim ligase, inilah yang disebut dengan DNA rekombinan. DNA yang dari dua organisme jadi satu ini. Nah, nanti DNA rekombinan ini dimasukkan ke dalam sel inang. Biasanya sel inangnya itu bisa bakteri, bisa yeast, dan lain sebagainya. Tapi yang paling sering digunakan adalah bakteri. Mengapa? Karena bakteri ini dia pertumbuhannya sangat pesat ya. Dia membelah diri dalam hitungan jam. Seperti 30 menit dia sudah membelah diri. Jadi, harapannya dengan menggunakan sel inang bakteri ini, DNA yang dimasukkan, yang disisipkan ini dapat diperbanyak juga dengan membelahnya sel bakteri ini. Seperti itu. Nah, plus ini yang merah ini adalah gen yang diinginkan tadi, misal gen tahan hama. Nah, gen yang biru gen bawaan dari plasmidnya. Jadi kalau vektor itu salah satu syaratnya adalah harus ada selectable marker. Selectable marker itu adalah gen unggul, misalnya gen resisten terhadap antibiotik. Untuk apa tujuannya? Untuk seleksi nanti saat dikultivasi bakteri mana yang mengandung DNA rekombinan dan bakteri mana yang memang tidak mengandung. Nah, setelah dimasukkan dengan transformasi, prosesnya transformasi ya, dinamakan transformasi, memasukkan sel DNA ke dalam suatu sel itu dengan menggunakan transformasi. Setelah ditransformasi, bakteri ini ditumbuhkan di dalam medium yang mengandung antibiotik, misalnya ampicillin atau tetracycline. Nah, nanti diseleksi, dilihat bakteri mana yang positif mengandung DNA, yaitu bakteri yang tumbuh. Karena normalnya kan bakteri kalau dikasih
antibiotik itu dia akan mati. Nah, kalau bakteri yang mengandung DNA rekombinan tadi dia tidak akan mati karena ada gen resisten antibiotik. Nah, kemudian diseleksi yang bakteri yang positif kemudian dikultivasi lebih lanjut dan diisolasi DNA-nya. Nah, setelah positif nih DNA-nya itu memang benar mengandung gen interest yang yang kita harapkan tadi sifatnya, misal tahan hama. Nanti kita masukkan lagi ke sel tumbuhan karena target kita adalah tanaman ya tadi. Seperti itu. Nah, ini aplikasi di bidang pertaniannya adalah pertama, orang ingin kualitas hasil panennya itu meningkat. Contohnya nih aplikasinya pada tomat Flavel 7. Ini tanaman GMO pertama di dunia. Jadi pada tomat ini disisipi gen anti atau yang dapat menunda pematangan. Jadi pada umur 45 hari tomat yang transgenik atau disisipi gen tadi dia masih segar, sedangkan yang tidak ini busuk. Tujuannya dengan penyisipan gen tadi adalah shelf life atau penyimpanannya lebih lama. Seperti itu. Kemudian contoh lainnya adalah jagung bete, yaitu jagung yang disisipi gen dari bakteri Bacillus thuringiensis, di mana gen ini menghasilkan protein beracun yang dapat mematikan penggerek jagung. Jadi jagung bete ini akan tahan terhadap serangan hama penggerek karena tadi disisipi gen sehingga dia dapat memproduksi racun dan hama pun tidak mau menyerangnya. Seperti itu. Ini yang negatif ya, yang tidak disisipi. Nah, aplikasi lainnya adalah menghasilkan varietas resisten terhadap virus. Jadi contohnya rainbow papaya. Rainbow papaya ini disisipi gen disisipi virus ya. Virus kan bukan makhluk hidup ya, tapi hanya sebagian asam nukleat atau DNA atau RNA dimasukkan ke dalam tanaman papaya. Untuk apa? Untuk menginduksi sistem pertahanan awal. Jadi ketika nanti tanaman papaya ini terpapar virus PRSV ini yang sebenarnya dia sudah punya senjata untuk melawannya. Jadi seperti vaksin ya cara kerjanya. Kemudian orang juga mengaplikasikan rekayasa genetika untuk apa? Untuk menghasilkan varietas tahan hama seperti yang tadi saya sebutkan ya. Nah, juga untuk mendapatkan pangan yang nilai gizinya lebih. Contohnya golden rice yang dia memiliki beta karoten karena disisipi gen penghasil biosintesis beta karoten. Jadi beta karoten ini ketika masuk ke dalam tubuh manusia, dia akan dapat berubah menjadi vitamin A gitu. Waktu itu ditemukannya golden rice ini adalah untuk mengatasi kekurangan vitamin A dalam negara berkembang. Nah, berikut materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.